Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB. 2 tersangka dari internal Bank BJB dan 3 pihak swasta. Dari internal Bank BJB masing-masing YR selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH Pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB. YR selaku Direktur Utama sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dirut tak lama setelah KPK mengumumkan tindakan penyidikan di Bank BJB. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menjelaskan Bank BJB menggandeng 6 agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. Diduga ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tersangka dan berakibat pada kerugian keuangan negara lebih dari 222 miliar rupiah. Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara ini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti dan dokumen serta deposito 70 miliar rupiah telah diamankan penyidik KPK. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Plat. Ahok diperiksa selama 9 jam dicecar 14 pertanyaan pokok yang diajukan penyidik Kejaksaan Agung. Salah satunya terkait tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama dalam holding PT Pertamina. Dalam pemeriksaannya itu, Ahok mengaku kaget karena banyak hal yang diketahui penyidik di luar perkiraannya. Ahok juga mengaku saat menjabat menjadi Komut tidak sampai mengurus perihal operasional, melainkan memonitoring lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Ahok mengaku siap kembali diperiksa jika masih dibutuhkan keterangannya. Sebelumnya diberitakan Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk pada PT Pertamina, subholding, kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Saat ini total sudah ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka, 6 diantaranya subholding PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Jaka Samsa, Indra Purnama iNews melaporkan. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat geram dengan ulah para koruptor maling uang negara. Prabowo mengaku tak akan gentar menghadapi dan akan membuat penjara khusus di pulau terpencil tengah laut agar para tahanan koruptor tidak bisa kabur. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu.
Selain itu, Prabowo juga menginginkan birokrasi di Indonesia bekerja secara cepat dan singkat dalam melayani rakyat. Prabowo juga menyindir banyak orang ingin menjadi pegawai negeri tapi bekerja tidak maksimal. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu-tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Semua guru di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Pemana melaporkan. Guru hebat.